Ini baru namanya perempuan. Ngomong-ngomong, adik siapa namanya? Sun? Sundari? Bukan. Garnisun kali. Bukan juga. Nama kan tidak penting. Ntar juga tahu. Ready? Aktris blasteran Indonesia Belanda berwajah cantik nan jelita ini lahir pada 13 Oktober 1942 di Bogor, Jawa Barat. Berawal dari ajang kontes kecantikan 3 darah yang diaudisi langsung oleh sutradara Usmar Ismail, wanita yang saat itu berusia 15 tahun ini mendapat tawaran langsung untuk mengikuti audisi pemeran film di proyek film Usmar Ismail selanjutnya yang berjudul Asmara Darah. Dalam casting itu, wanita yang berasal dari daerah Bogor yang di zaman itu ia masih sangat awam dengan teknologi komunikasi berupa telepon rumah. Dengan ketidaktahuannya, ia harus berakting menerima sebuah panggilan telepon. Selesai melakukan adegan itu, ia berkecil hati karena merasa apa yang dilakukannya saat casting tidak berhasil. Namun berbeda dengan pandangan sutradara kenamaan Indonesia Usmar Ismail, beliau menilai kepolosan wanita ini sebagai anugerah karena sudah sangat jarang aktris yang mampu berakting secara natural di era itu. Tim produksi menyetujui saran dari sutradara ini dan memberi peran pada wanita cantik ini sebagai wanita lugu di film Asmara Darah yang rilis di tahun 1958. Tak ada yang menyangka, di film pertamanya ini ia langsung mendapat penghargaan sebagai Best Child Actress dalam Festival Film Asia di Tokyo dan di acara Golden Harvest Award di tahun 1960. Kemudian ia mendapat julukan The Next Indriati Iskak, seorang aktris tempo dulu yang kebetulan wajah dan prestasinya hampir sama dengan wanita ini. Jika kau di Mayapada mau hidup berdamai, mulailah damai dalam rumah tangganya sendiri. Mulailah damai antara suami istri. Namanya semakin dikenal orang, karirnya naik drastis dan kesibukannya dalam dunia akting makin bertambah. Tawaran bermain film silih berganti padanya. Namun ia benar-benar memilah-milah semua tawaran itu dan awalnya hanya mau bermain dalam satu judul film untuk 1 tahun. Namun setelah resmi menikah dengan Diki Supratola, wanita ini mulai berani mengambil beberapa judul film layar lebar dalam 1 tahun karena kesibukannya selalu berbarengan dengan sang suami. Tak lama setelah namanya naik daun, bersama suaminya Diki Suprapto dan grup band Eka Sapta, ia kemudian mengeluarkan album rekaman menyanyinya yang bertajuk Salah Sangka di tahun 1972. Seakan keberuntungan terus mengikutinya, di tahun 1972 ia mendapat penghargaan sebagai aktris terpopuler se-Asia saat acara Festival Film se-Asia di Seoul, Korea Selatan. Wanita cantik ini awalnya dikenal sebagai bintang film yang cukup berani dalam adegan-adegan panas dan nakal dan sempat dianggap bintang film panas karena hampir seluruh film-filmnya beraromakan kenakalan dengan adegan dewasa dan menegangkan. Namun lambat laun kepiawaiannya dalam berakting melepaskan anggapan masyarakat luas itu sejak beberapa film-film horornya rilis. Kemudian ia mendapat julukan Ratu Film Horor hingga saat ini. Di usianya yang ke-17, di tahun 1959, ia memutuskan untuk menikah dengan produser dan aktris film Diki Suprapto. Bahkan pria inilah yang awalnya menjadi produser film-filmnya dan mereka sempat beradu akting di film-film unggulan di kala itu. Sudahlah, jangan omong kosong lagi. Tidurlah sekarang supaya besok pagi Bung bisa cepat-cepat pergi dari Wisma ini. Dan jangan mimpi macam-macam soal pembunuhan itu. Saya tidak akan memimpikannya, Nona. Tapi saya langsung akan menemukan pembunuhnya. Menjalani rumah tangga bersama suaminya Diki Suprapto, ia melahirkan 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Ari Andrianus meninggal pada 1977. Anak keduanya bernama Kiki Maria kemudian mengikuti jejak beliau di dunia hiburan tanah air. Sangat disayangkan, pernikahan pertama wanita hebat yang bisa dibilang ahli dalam berakting ini hanya bertahan 15 tahun saja. Setelah itu keduanya memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Sejak berkarir di dunia layar lebar sejak 1957, wanita hebat ini telah membintangi 41 judul film yang diantaranya 18 film drama romantis dan 23 film horor. Dan dapat dipastikan, ia selalu menjadi pemeran utama di semua filmnya. Meski tak pernah mendapat gelar juara, namun beberapa kali namanya sering menjadi nominator di Festival Film Indonesia. Di tahun 1971 dan 1972, ia menduduki peringkat kedua dalam filmnya Bernapas Dalam Lumpur dan Air Mata Kekasih. Lalu ia menjadi nominator pemeran utama wanita terbaik di tahun 1979 dan 1982. Kehidupan pribadi dari wanita ini selalu penuh kontroversi. Perceraiannya dengan sang suami pertamanya mengandung isu besar di kala itu karena mereka yang menikah secara Katolik tidak dapat melakukan perceraian meski keduanya sudah enggan hidup bersama. Mengapa kau ajak aku kemari? Untuk minta maaf? Hanya itu?
Aku tertarik padamu, Yanti. Di tahun 1983, wanita ini dikabarkan menikah dengan aktor Cliff Sangra lawan mainnya di film Perkawinan Nyi Blorong yang rilis di tahun itu juga. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rama Yohanes. Pernikahan ini bak ditelan bumi dan namanya tak lagi menjadi pemberitaan media. Namanya seperti hilang. Masyarakat luas selalu mengira jika wanita yang sering bermain dalam film horor ini memiliki ikatan khusus dengan dunia gaib. Ada yang mengatakan jika ia memakai susuk, dan beberapa orang beranggapan wanita ini sering melakukan ritual dengan memakan kembang setaman atau kembang mawar dan kembang kantil. Setelah filmnya yang berjudul Ajian Ratu Laut Kidur yang rilis di tahun 1991, ia sempat vakum di dunia hiburan selama beberapa tahun hingga akhirnya film layar lebar terakhirnya rilis di tahun 2008 yang berjudul Hantu Ambulans. Sebelumnya, di tahun 2003, wanita ini pun pernah berperan dalam 2 film televisi yang berjudul Misteri Sebuah Guci, lalu dalam film Selma dan Ular Siluman. 2 film ini tayang di 2 stasiun televisi Indonesia yang berbeda di kala itu. Nyi telah menolong jiwa saya. Kini giliran saya lah yang akan jadi pelindungnya. Apa maksud Akang? Rupanya, Yang Maha Kuasa telah menakdirkan kita untuk bertemu. Kehidupan rumah tangga pasangan ini jauh dari gosip miring, hingga akhirnya pada tahun 2003, media massa mengabarkan jika suaminya, Cliff Sangra, diduga melakukan kekerasan pada menantunya, suami dari Kiki Maria yang bernama Abiyorso Prihanto Boyo. Cliff Sangra terbukti melakukan kekerasan dengan menembak menantunya ini menggunakan senapan yang berpeluru karet. Putusan pengadilan pada suami wanita cantik ini terbilang cukup mengejutkan karena ia hanya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara saja. Meski kehidupan pribadi aktris spesial film horor dewasa ini sedikit tertutup dan jarang menjadi pemberitaan media, namun namanya seperti tak pernah hilang dari perbincangan warganet karena film-film layar lebarnya yang rilis di tahun 90-an seringkali ditayang ulangkan di televisi-televisi Indonesia hingga saat ini. Kabar menggemarkan datang ketika media massa secara besar-besaran mengabarkan kematian aktris-aktris ini pada 15 Oktober 2008 di Kota Magelang, Jawa Tengah. Hampir semua stasiun televisi datang ke tempat kediaman beliau di Magelang. Namun sayang, pihak keluarga setengah tertutup dengan kepergian beliau untuk selama-lamanya ini. Suami dari wanita ini yaitu Cliff Sangra telah terlebih dahulu mengebumikan wanita ini secara diam-diam bersama pemuka agama dan aparat setempat saja. Bahkan pihak keluarga dari wanita ini pun mengetahui kepergian beliau ini hanya dari media massa. Lalu kembali nama beliau mencuat dan kematian wanita ini pun menuai kontroversi dari semua kalangan masyarakat. Lambat laun mulai terdengar desas-desus kurang menyenangkan dari kematian wanita keturunan Belanda ini. Banyak spekulasi muncul dan menjadi topik yang cukup hangat di kala itu. Namun pengacara dari keluarga beliau menjelaskan jika dalam surat wasiatnya, wanita ini tidak mau kematiannya dipertontonkan dan diupacarakan secara besar-besaran. Ia dimakamkan di Kota Magelang, Jawa Tengah dan dikuburkan satu liang lahat dengan anaknya Ari Arianus dan kakaknya Irene Beatrice van Os. Meski wanita ini telah pergi untuk selamanya, namun hingga kini namanya masih terus dikenal sebagai Ratu Horor Indonesia. Bahkan Luna Maya pernah memerankan tokoh beliau dalam film berjudul Susana Bernapas Dalam Kubur yang rilis tahun 2018. Dan inilah Susana Martha Frederica van Os, atau yang lebih dikenal dengan nama Susana. Semua laki-laki menyewa tubuhku buat dijadikan mainan. Sate. Sate? Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Mentah, Jeng. Biarin, mentah juga enak. Soto sama pancinya. Mana sininya?